Ku beli rumah mantan mertua yang dulu menghinaku menantu pembawa sial. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat betul hari pertama aku menginjakan kaki di rumah megah itu sebagai menantu baru. Aku datang dengan hati penuh harapan, berpikir bahwa aku akan disambut dengan tangan terbuka, menjadi bagian dari keluarga besar yang hangat. Tapi sejak pertama kali bertemu dengan Bu Surni, ibunya Mas Arman, aku langsung tahu bahwa aku bukan menantu yang ia inginkan. Tatapan matanya dingin, menelanjangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan penuh ketidaksukaan. Aku tersenyum dan mencoba berusaha ramah, tapi dia hanya menghela napas panjang, seolah kehadiranku adalah sebuah beban yang harus ditanggungnya. Jadi ini istri pilihanmu, Arman? Suaranya terdengar sinis, bibirnya tertarik ke samping dengan ekspresi yang jelas menunjukkan ketidakpuasan. Ya sudah, mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Saat itu, aku masih naif. Aku pikir, mungkin ini hanya perasaan pertama yang akan berubah seiring waktu. Aku mencoba beradaptasi, melakukan yang terbaik agar bisa diterima. Tapi semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku menyadari bahwa aku hanyalah tamu tak diundang yang tidak pernah diharapkan kehadirannya. Setiap langkahku seolah selalu salah di mata Bu Surni. Jika ada makanan yang terasa kurang garam, aku yang disalahkan. Jika Mas Arman pulang dalam keadaan lelah, aku yang dianggap tidak bisa merawat suami. Bahkan ketika ada masalah dalam bisnis keluarga, aku yang dituduh membawa sial. Sejak perempuan ini datang, rezeki keluarga kita jadi seret. Seru Bu Surni suatu malam ketika Mas Arman pulang dengan wajah murung setelah gagal mendapatkan proyek besar. Aku hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Aku menunggu Mas Arman membelaku, tapi suamiku hanya menghela napas, lalu menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi Bu Surni tidak pernah percaya pada kebetulan. Baginya, aku adalah penyebab utama dari semua kesialan yang menimpa keluarga mereka. Dulu, sebelum kau menikah, Arman, bisnis kita selalu lancar. Sekarang, semuanya jatuh. Jelas ini karena perempuan itu, katanya dengan nada penuh kebencian. Aku menggenggam jemariku erat-erat di bawah meja makan. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis mereka. Tapi aku tahu, tak ada gunanya. Bu Surni tidak membutuhkan penjelasan. Baginya, aku sudah bersalah hanya karena hadir di hidup putranya. Yang paling menyakitkan bukanlah hinaan itu sendiri, tapi sikap Mas Arman yang hanya diam, seolah membenarkan semua kata-kata ibunya. Aku menikah dengannya dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang bahagia, tapi kenyataannya, aku hanya seorang istri yang harus berjuang sendirian. Aku bahkan mulai bertanya-tanya, apakah aku menikahi pria yang tepat? Jika dia benar-benar mencintaiku, mengapa dia membiarkan ibunya memperlakukanku seperti ini? Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Aku tetap berusaha bertahan, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase yang harus dilewati. Aku mencoba lebih baik, lebih patuh, berharap bahwa jika aku cukup bersabar, suatu saat aku akan diterima. Tapi semakin aku berusaha, semakin buruk perlakuan Bu Surni kepadaku. Ia memperlakukanku seperti pembantu, menyuruhku mengurus seluruh rumah tanpa bantuan siapapun. Aku harus memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaiannya. Sementara ia hanya duduk di ruang tamu menonton televisi dan mengomentari betapa tidak becusnya aku dalam mengurus rumah tangga. Lihat ini, Arman. Bajuku masih ada sisa deterjen. Istrimu ini bahkan tidak bisa mencuci dengan benar. Keluhnya suatu siang, sengaja berbicara dengan suara keras agar aku mendengar. Aku mengusap kedua tanganku yang mulai kering dan pecah-pecah karena terlalu sering terkena air dan deterjen. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Aku harus kuat. Tapi berapa lama aku bisa bertahan? Aku mulai sadar bahwa aku tidak hanya berjuang melawan rasa sakit, tapi juga melawan harapan kosong yang terus kupaksakan.
Aku berharap suatu hari Bu Surni akan menerimaku, berharap Mas Arman akan membelaku, berharap bahwa aku bisa bahagia di rumah ini. Tapi kenyataannya, semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Dan aku tidak tahu, sampai kapan aku bisa bertahan. Setiap pagi di rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, bukan hanya untuk Mas Arman, tapi juga untuk Bu Surni dan anggota keluarga lain yang sering datang tanpa pemberitahuan. Aku harus memastikan semua makanan tersaji sempurna, nasi matang dengan tekstur yang pas, lauk beragam sesuai selera mereka, dan teh hangat tersaji tepat pada waktunya. Namun, tak peduli seberapa keras aku berusaha, selalu ada yang salah di mata Bu Surni. Telurnya terlalu matang. Kamu nggak bisa masak telur setengah matang, ya? Komentar Bu Surni suatu pagi, menatap piringnya dengan ekspresi tidak puas. Aku menelan ludah. Padahal, kemarin saat aku memasak telur setengah matang, ia mengeluh karena merasa mentah. Aku sudah mencoba berbagai cara agar bisa memasak sesuai keinginannya, tapi hasilnya tetap sama, tidak pernah cukup baik. Mas Arman yang duduk di sebelah ibunya hanya menghela napas tanpa berkata apapun. Ia sudah terbiasa melihat ibunya mengomeliku, dan baginya, itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin menyesakkan. Aku sudah terbiasa dengan tatapan tajam dan komentar pedas dari Bu Surni, tapi tetap saja, setiap kata-katanya meninggalkan luka yang sulit sembuh. Aku mulai kehilangan kebahagiaan, kehilangan semangat, bahkan kehilangan diriku sendiri. Dulu, aku adalah perempuan yang ceria, penuh impian, dan percaya bahwa pernikahan adalah awal dari kehidupan yang lebih indah. Namun, di rumah ini, aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, aku tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Surni dengan salah satu tetangganya. Kasihan ya, Bu Surni. Harusnya menantu bisa membantu meningkatkan rezeki keluarga, bukan malah bikin susah, kata tetangga itu. Aku berhenti menyapu. Jantungku berdebar kencang. Iya, memang sejak perempuan itu masuk ke rumah ini, semuanya berubah. Arman jadi sering gagal dalam bisnis, uang selalu kurang. Aku bilang juga apa? Dia itu pembawa sial. Aku sudah bilang ke Arman buat cari istri yang lebih baik, tapi dia nggak mau dengar. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha meredam isakan yang hampir keluar. Rasanya seperti tertampar berkali-kali. Aku tahu Bu Surni tidak menyukaiku, tapi mendengarnya secara langsung mengatakan bahwa aku adalah penyebab kesialan keluarganya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku menunggu Mas Arman pulang dengan harapan bisa berbicara dengannya. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apa ia juga percaya bahwa aku adalah penyebab kesialannya? Saat ia akhirnya pulang malam itu, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, menurutmu, apa aku benar-benar membawa sial? Tanyaku dengan suara lirih. Mas Arman mengangkat wajahnya dari ponselnya dan menatapku dengan ekspresi lelah. Ya Tuhan, Dinda. Kenapa sih kamu mikirin hal-hal kayak gitu? Ibu cuma ngomong asal, jangan dimasukin ke hati. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, Mas tahu ibu ngomong seperti itu? Ia menghela napas, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Aku tahu, tapi sudahlah. Ibu memang seperti itu. Kamu jangan terlalu sensitif. Sensitif? Aku ingin tertawa miris. Aku sudah mencoba bertahan, menelan semua hinaan, dan tetap berusaha bersikap baik. Tapi ketika orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar malah menganggapku terlalu sensitif, aku mulai bertanya-tanya, apa gunanya semua usahaku? Waktu berlalu, dan luka itu semakin dalam. Aku mulai kehilangan nafsu makan, sering terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak, dan merasa semakin jauh dari Mas Arman. Pernikahan kami yang dulu kuanggap sebagai awal kebahagiaan kini terasa seperti jerat yang menahanku dalam penderitaan. Puncaknya terjadi di malam ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana di kamar, berharap bisa menghabiskan waktu berdua dengan suamiku, jauh dari tekanan Bu Surni. Aku mengenakan dress yang dulu dibelikan Mas Arman saat masih pacaran, berharap bisa menghidupkan kembali sedikit kebahagiaan yang pernah kami rasakan. Tapi Mas Arman tidak pulang.
Aku menunggu di kamar dengan meja makan kecil yang sudah kutata rapi, lilin yang sudah menyala hampir habis, dan makanan yang mulai dingin. Aku mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Saat akhirnya ia pulang, hampir pukul 2 dini hari, aku mendekatinya dengan hati penuh tanda tanya. "Mas dari mana?" tanyaku dengan suara lirih. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan santai, lembur, "Banyak kerjaan." Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. "Kenapa nggak angkat teleponku?" Ia menggaruk kepalanya, lalu berjalan melewatiku. "Lupa. Lagian, jangan berlebihan deh, Din. Aku capek, mau tidur." Hatiku mencelos. Aku berdiri diam di tempat, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Ia semakin sering pulang larut, semakin cuek, dan semakin menjauh dariku. Aku ingin percaya bahwa itu hanya karena pekerjaan, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada yang tidak beres. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase, bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Tapi nyatanya, aku hanya menipu diriku sendiri. Karena setelah malam itu, semuanya menjadi lebih buruk. Aku tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawaku pada kebenaran yang lebih menyakitkan. Bahwa ternyata, bukan hanya Bu Surni yang tidak pernah menginginkanku di rumah ini, tapi juga suamiku sendiri. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam rumah tanggaku. Mas Arman semakin sering pulang larut malam, semakin sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang berbicara denganku. Jika dulu ia masih menyempatkan waktu untuk sekadar makan malam berdua atau menanyakan kabarku, kini yang kudapatkan hanyalah dinginnya sikap yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah tekanan pekerjaan, bahwa mungkin ia hanya butuh waktu sendiri, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga. Aku selalu percaya bahwa pernikahan dibangun di atas kepercayaan. Tapi bagaimana bisa aku percaya jika suamiku sendiri tak lagi peduli? Aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang sebelumnya kuabaikan. Bagaimana ia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana ia selalu mengetik dengan senyum kecil di bibirnya tapi buru-buru mengunci layar begitu aku mendekat. Bagaimana parfum yang ia kenakan kini lebih wangi dari biasanya, meski ia bilang itu hanya kebiasaan baru. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Aku menunggu sampai ia pulang, duduk di sofa ruang tamu dengan hati berdebar kencang. Begitu ia masuk, aku langsung berdiri dan menatapnya. "Mas, aku mau bicara." Ia menghela napas panjang, seperti sudah tahu apa yang akan kutanyakan. "Apa lagi, Din?" Aku menelan ludah, berusaha menahan getaran di suaraku. "Mas, ada perempuan lain, ya?" Ia menatapku beberapa detik sebelum terkekeh kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. "Kamu ini kebanyakan mikir yang enggak-enggak. Aku kerja, Din. Bukan main perempuan." Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin. Tapi firasatku tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun, aku memilih diam malam itu, menahan semua pertanyaan yang sebenarnya ingin kuungkapkan. Sampai akhirnya, takdir sendiri yang menunjukkan kebenaran di depan mataku. Hari itu, aku pergi ke mall untuk membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Aku baru saja keluar dari sebuah toko ketika mataku menangkap sosok yang begitu kukenal. Mas Arman. Ia berjalan santai, tangannya menggenggam jemari seorang perempuan yang jauh lebih muda dariku. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku berdiri terpaku di tempat. Dadaku sesak, mataku panas, dan tanganku gemetar. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah salah paham, bahwa mungkin itu hanya rekan kerja atau teman lama. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat harapanku hancur berkeping-keping. Mas Arman berhenti di depan sebuah toko perhiasan. Ia berbicara sebentar dengan pegawai toko, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantongnya. Dengan senyum hangat yang sudah lama tak pernah kuterima, ia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin berlian pada perempuan di sampingnya. Aku tak bisa bernapas. Aku ingin berlari ke arahnya,
ingin menampar wajahnya dan bertanya mengapa ia tega melakukan ini padaku. Tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan suamiku memasangkan cincin ke jari perempuan lain, menyaksikan senyum bahagianya yang bahkan tak pernah ia tunjukkan saat bersamaku. Aku pulang dengan hati yang hancur. Aku mengunci diri di kamar, menangis sepanjang malam. Aku ingin marah, ingin membenci, tapi yang kurasakan hanyalah sakit yang begitu dalam. Aku mengingat kembali semua usahaku untuk mempertahankan pernikahan ini, semua hinaan yang kutelan demi tetap bersama Mas Arman, semua doa yang kupanjatkan agar rumah tangga kami bisa bahagia. Dan nyatanya, semua itu sia-sia. Keesokan paginya, aku menghadapinya dengan keberanian yang tersisa. Mas, aku mau cerai. Mas Arman yang sedang bersiap untuk berangkat kerja terdiam, lalu menatapku dengan ekspresi tak percaya. Apa? Aku mau cerai, ulangku, kali ini dengan suara lebih tegas. Aku sudah tahu semuanya. Mas, aku lihat sendiri kamu bersama perempuan itu di mal kemarin. Ia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat bagaimana otaknya bekerja mencari alasan, mencari kebohongan lain untuk menutupinya. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah beberapa detik, ia malah tertawa kecil. Ya sudah, kalau itu maumu. Hatiku semakin hancur mendengar jawabannya yang begitu ringan. Seolah aku ini bukan istrinya yang sudah bertahan dalam semua penderitaan demi dia. Aku mengira ia akan setidaknya mencoba meminta maaf, mencoba menjelaskan, mencoba menahanku. Tapi ternyata, aku memang tidak pernah sepenting itu baginya. Aku mengurus perceraian dengan cepat. Aku tidak meminta apapun darinya, tidak harta, tidak rumah, tidak apa-apa. Aku hanya ingin pergi, ingin mengakhiri semua ini sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Bu Surni tentu saja tidak melewatkan kesempatan untuk menyakitiku sekali lagi. Saat aku mengemasi barang-barangku, ia berdiri di ambang pintu kamar dengan tangan terlipat di dada. Tuh kan, benar dugaanku. Kamu memang pembawa sial. Untung Arman sadar sebelum terlambat. Aku tidak menanggapinya. Aku sudah lelah. Aku hanya ingin keluar dari rumah ini dan meninggalkan semua kenangan buruk yang melekat padanya. Hari itu, aku melangkah pergi dengan satu koper di tangan dan air mata yang kutahan sekuat tenaga. Aku tidak tahu akan kemana, tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Yang kutahu hanyalah satu hal, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh lebih dalam lagi. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihatnya sendiri. Langkahku meninggalkan rumah itu terasa berat. Bukan karena aku ingin tetap tinggal, tetapi karena aku tahu aku pergi dengan membawa luka yang tidak akan mudah sembuh. Aku menatap koper kecil yang kubawa, berisi beberapa pakaian dan barang pribadi yang masih bisa kuselamatkan. Itulah satu-satunya peninggalan dari pernikahan yang pernah kujalani dengan harapan besar. Tak ada yang mengantarku keluar, tak ada yang menahanku. Aku berjalan sendiri, meninggalkan rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku membangun masa depan. Kini hanya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan kehancuran. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak memiliki rumah lain. Tabunganku juga hampir habis karena selama ini aku tidak bekerja. Selama menjadi istri Mas Arman, aku menyerahkan seluruh hidupku untuk mengurus rumah tangga, berpikir bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Namun, sekarang aku sadar, menyerahkan segalanya kepada orang lain hanya membuatku kehilangan pegangan ketika mereka pergi. Aku ingin menangis, ingin meratap, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah seorang teman lama, Ratna. Ia adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungku, bahkan ketika aku berusaha bertahan dalam pernikahan yang sudah jelas menyakitiku. Ketika aku tiba di rumahnya, ia terkejut melihat keadaanku. "Dinda? Ya Tuhan, kamu kenapa? Masuk dulu, ayo," katanya panik. Segera menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam rumahnya. Aku duduk di sofa, masih berusaha mengendalikan emosiku. Ratna menatapku dengan penuh kekhawatiran, menunggu sampai aku siap untuk berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku cerai, Erate." Matanya membulat, lalu tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku erat.
Pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya, membiarkan semua rasa sakit yang kutahan selama ini keluar. Aku menangis untuk semua pengorbanan yang sia-sia, untuk semua hinaan yang kutelan, untuk semua harapan yang hancur. Ratna menepuk punggungku dengan lembut. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau, Din. Kamu nggak sendirian. Kata-kata itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyelimutiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Bukan karena aku istri seseorang, bukan karena aku bagian dari keluarga tertentu, tapi karena aku adalah aku. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus memulai semuanya dari nol. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan yang paling menyakitkan, aku tidak punya harga diri yang tersisa. Aku masih bisa mendengar suara Bu Surni di kepalaku, menyebutku sebagai menantu pembawa sial. Aku masih bisa merasakan tatapan dingin Mas Arman saat dengan entengnya melepasku, seolah aku tidak pernah berarti dalam hidupnya. Namun, di antara semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku, sebuah tekad. Aku tidak bisa membiarkan mereka benar. Aku tidak bisa membiarkan kata-kata mereka menjadi kenyataan. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bisa sukses tanpa mereka, bahwa aku tidak membutuhkan siapapun yang menganggapku hanya sebagai beban. Ratna membantuku mencari pekerjaan. Aku mulai bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untukku bertahan. Aku mulai menabung, sedikit demi sedikit, merencanakan masa depanku sendiri. Aku bekerja keras, belajar banyak hal, dan perlahan-lahan, aku mulai menemukan diriku lagi. Aku bukan lagi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang suami dan mertuanya. Aku adalah Dinda, seorang perempuan yang sedang membangun hidupnya kembali. Tapi luka itu masih ada. Setiap kali aku melihat pasangan yang bahagia, aku merasa ada bagian dari diriku yang hancur. Setiap kali aku melewati tempat-tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Mas Arman, aku harus menelan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Aku mencoba untuk tidak peduli, mencoba untuk fokus pada masa depanku, tapi aku tahu, sebagian dari diriku masih belum sembuh. Namun, aku juga tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan luka ini menghancurkanku. Sebaliknya, aku akan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpa mereka. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti lembaran kosong yang harus kuisi kembali. Aku tidak lagi memiliki peran sebagai istri atau menantu. Aku bukan lagi perempuan yang harus bangun pagi untuk melayani suami dan ibu mertuanya. Sekarang, aku hanya Dinda, seorang perempuan yang sedang mencari jati dirinya kembali. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ada hari-hari di mana aku merasa kuat, yakin bahwa aku bisa membangun kembali hidupku. Tetapi ada juga saat-saat di mana aku merasa kosong, seolah tidak tahu harus kemana. Aku harus memulai semuanya dari nol, dan itu bukan hal yang mudah. Namun, aku tidak punya pilihan selain maju. Aku tidak ingin membuktikan kepada mereka bahwa mereka benar, bahwa aku hanyalah perempuan lemah yang tidak bisa bertahan tanpa seorang suami. Aku menghabiskan hari-hariku dengan bekerja keras di kantor kecil tempat Ratna membantuku mendapatkan pekerjaan. Aku bekerja sebagai staf administrasi, sebuah pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang biasa saja. Tetapi bagiku, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin berkembang. Aku ingin sukses, ingin membuktikan kepada dunia bahwa aku mampu berdiri sendiri. Setiap hari aku datang lebih awal dan pulang lebih lambat dari karyawan lain. Aku belajar banyak hal, mulai dari mengelola dokumen, mengurus keuangan sederhana, hingga memahami bagaimana bisnis berjalan. Aku menyerap semua ilmu yang bisa kudapatkan. Karena dalam hati, aku tahu bahwa suatu hari nanti aku tidak akan selamanya bekerja untuk orang lain. Aku ingin punya sesuatu yang bisa kubangun sendiri. Namun, dunia tidak serta-merta menjadi mudah hanya karena aku memutuskan untuk bangkit. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi. Salah satunya adalah omongan orang. Tinggal di kota kecil membuat gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Tidak butuh waktu lama sebelum cerita tentang perceraian dan nasibku yang menyedihkan menjadi bahan pembicaraan. Aku tahu bahwa di antara tetangga dan kenalan lama,
Aku bukan hanya sekadar Dinda, aku adalah perempuan yang diceraikan suaminya, perempuan yang dianggap pembawa sial oleh mantan mertuanya. Suatu sore, saat aku pulang kerja dan mampir ke warung dekat rumah Ratna, aku bisa merasakan tatapan aneh dari beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di sana. Mereka berbisik-bisik, tapi cukup keras sehingga aku bisa menangkap beberapa potong percakapan mereka. Kasihan, ya. Dulu jadi istri orang kaya, sekarang malah harus kerja banting tulang. Makanya, kalau jadi istri itu harus bisa jaga suami. Kalau sampai cerai, pasti ada salahnya di perempuan juga. Aku menggenggam kantong belanjaanku erat-erat. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar kata-kata seperti itu. Aku akan merasa terluka, merasa malu. Tapi tidak lagi. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang sudah kulalui. Dan aku tahu bahwa aku sedang menuju ke tempat yang lebih baik. Aku tersenyum tipis, lalu menatap mereka dengan mata penuh percaya diri. Kerja banting tulang lebih baik daripada hidup bergantung pada laki-laki yang tidak tahu menghargai. Mereka langsung diam. Aku meninggalkan warung itu dengan perasaan lega, seolah baru saja memenangkan sebuah pertarungan kecil. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menyakitiku lagi. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang dulu. Meskipun pekerjaanku memberiku kestabilan finansial untuk bertahan hidup, aku tahu bahwa aku menginginkan lebih. Aku ingin memiliki sesuatu yang benar-benar milikku, sesuatu yang bisa kubangun sendiri. Aku mulai berpikir untuk membuka usaha. Setiap malam, aku duduk di kamar, mencatat ide-ide bisnis yang muncul di kepalaku. Aku mempertimbangkan berbagai macam usaha, mulai dari kuliner hingga toko online. Aku tahu modal yang kumiliki masih terbatas, jadi aku harus memilih sesuatu yang bisa kumulai dengan biaya rendah tetapi memiliki potensi berkembang. Ratna yang selalu menjadi pendukung setiaku mendengar semua rencanaku dengan penuh antusiasme. Aku yakin kamu bisa, Din. Kamu punya tekad yang kuat. Kalau ada yang bisa sukses setelah perceraian, itu pasti kamu. Kata-katanya memberiku semangat baru. Aku mulai melakukan riset, mencari tahu tentang tren bisnis yang sedang berkembang, dan akhirnya, aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku, bisnis kue rumahan. Aku selalu suka memasak. Meskipun dulu di rumah Bu Surni, semua hasil masakanku selalu dikritik. Tapi sekarang, aku tidak perlu memasak untuk menyenangkan orang lain. Aku bisa memasak untuk diriku sendiri, untuk membangun sesuatu yang benar-benar kucintai. Aku mulai bereksperimen di dapur, mencoba berbagai resep, dan meminta Ratna serta teman-teman kantor untuk mencicipinya. Respons mereka luar biasa. Mereka menyukai kue-kue buatanku, bahkan beberapa dari mereka mulai memesan untuk acara kecil. Aku merasa ini adalah langkah awal yang tepat. Dengan tabungan yang kupunya, aku membeli beberapa peralatan dan bahan baku untuk produksi kecil-kecilan. Aku mulai memasarkan kueku melalui media sosial, menerima pesanan dari teman-teman, dan dalam waktu singkat, bisnis kecilku mulai berjalan. Aku tahu ini baru permulaan. Aku masih harus bekerja keras, masih harus menghadapi banyak rintangan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak lagi melihat masa laluku sebagai luka, tetapi sebagai pelajaran. Aku tidak lagi merasa menjadi korban, tetapi seorang pejuang. Aku masih ingat betul malam pertama aku benar-benar serius memulai bisnis kue rumahan ini. Setelah pulang kerja, aku langsung masuk dapur dengan penuh semangat. Tangan-tanganku bergerak lincah, mencampur adonan, mengocok telur, dan memanggang kue hingga wangi manis memenuhi seluruh ruangan. Dapur kecil di rumah kontrakan yang kutinggali bersama Ratna kini menjadi saksi bisu dari awal perjuanganku. Saat loyang pertama keluar dari oven, aku menghela napas lega. Kueku mengembang sempurna, berwarna keemasan, dan wanginya begitu menggoda. Aku segera menyiapkan beberapa sampel dalam kemasan sederhana untuk kubagikan kepada teman-teman di kantor besok. Hatiku berdebar, bukan karena takut gagal, tetapi karena ini adalah langkah besar pertama menuju sesuatu yang baru. Keesokan harinya, aku membawa beberapa kotak kue ke kantor dan membagikannya kepada rekan-rekan kerja. Awalnya, mereka hanya menerima dengan senyum ramah, tapi begitu mencicipi, ekspresi mereka langsung berubah. "Dinda, ini enak banget," seru salah satu teman. "Serius, kamu harus jualan ini. Aku pasti beli."
Aku tersenyum lebar. Rasanya begitu menyenangkan mendengar pujian atas sesuatu yang kubuat dengan tanganku sendiri. Sejak saat itu, aku mulai serius memasarkan kueku. Aku membuat akun media sosial khusus untuk bisnis ini, mulai mengunggah foto-foto kue, dan menawarkan pesanan secara online. Namun, tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Aku menghadapi berbagai tantangan yang kadang membuatku ingin menyerah. Salah satu kesulitan terbesar yang kutemui adalah mengatur waktu. Aku masih bekerja penuh waktu sebagai staf administrasi, yang berarti aku harus membagi energi antara pekerjaan dan bisnis kue ini. Setiap malam, aku begadang untuk memanggang pesanan, dan keesokan harinya, aku harus tetap berangkat kerja dengan mata lelah. Kadang aku berpikir, apakah semua ini sepadan? Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat kembali alasan mengapa aku memulai semua ini. Aku tidak ingin selamanya bekerja untuk orang lain. Aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku, sesuatu yang bisa memberiku kebebasan finansial, sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang selama ini mereka pikirkan. Selain waktu, tantangan lainnya adalah modal. Aku memulai bisnis ini dengan tabungan yang sangat terbatas. Aku tidak bisa langsung membeli peralatan mahal atau menyewa tempat produksi yang lebih besar. Aku harus pintar-pintar mengelola keuangan, memastikan setiap keuntungan yang kudapatkan bisa kembali diputar untuk mengembangkan bisnis ini. Ada kalanya aku merasa frustasi. Pernah suatu malam, aku tidak sengaja menumpahkan satu mangkuk besar adonan kue ke lantai. Aku langsung terduduk lemas, ingin menangis karena bahan-bahan itu cukup mahal bagiku saat itu. Namun, Ratna yang melihatku segera mendekat dan menepuk pundakku. "Santai, Din. Itu cuma adonan. Besok kita beli lagi, dan kamu bikin ulang. Jangan nyerah hanya karena satu kesalahan kecil." Kata-katanya membuatku kembali bersemangat. Aku bangkit, membersihkan dapur, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah hanya karena satu hambatan kecil. Bisnisku mulai berkembang, pesanan semakin banyak, dan aku mulai merasa lebih percaya diri. Namun, ternyata, keberhasilanku ini mulai terdengar oleh orang-orang yang tidak kusangka-sangka, mantan mertuaku, Bu Surni. Suatu hari, saat aku sedang mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan di dekat rumah lamaku, aku bertemu dengan seorang tetangga lama. Ia menatapku dengan heran sebelum akhirnya bertanya, "Dinda, kamu sekarang jualan kue?" Aku mengangguk dengan bangga. "Iya, Bu. Alhamdulillah, sudah mulai banyak yang pesan." Ia tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat ada sedikit keraguan di matanya. "Wah, hebat ya. Padahal dulu mertuamu suka bilang kalau kamu nggak bisa apa-apa selain nyusahin Arman." Aku tersenyum tipis, menahan amarah yang sempat muncul di dadaku. Aku sudah lama belajar untuk tidak terpancing oleh kata-kata seperti itu. Aku hanya menjawab dengan tenang, "Ya, mungkin dulu mereka salah menilai saya." Tidak lama setelah itu, aku mendengar dari seorang teman bahwa Bu Surni mulai menyebarkan gosip tentangku. Ia mengatakan bahwa aku hanya membuka usaha karena terpaksa, bahwa aku menjalani hidup yang menyedihkan setelah ditinggalkan Arman. Bahkan, ia mengatakan bahwa bisnis kecil-kecilanku ini pasti tidak akan bertahan lama. Aku tidak terkejut mendengar kata-kata itu. Bu Surni memang tidak pernah bisa melihatku berhasil. Tapi dalam hati, aku justru semakin bertekad untuk membuktikan bahwa ia salah. Sementara itu, kabarnya Mas Arman juga mulai mendengar tentang bisnis yang sedang kurintis. Salah seorang kenalan memberitahuku bahwa ia sempat berkata, "Paling juga bentar lagi nyerah. Dinda itu nggak bisa hidup susah." Aku tertawa sinis saat mendengar itu. Mas Arman masih menganggapku sebagai perempuan lemah yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Ia tidak tahu bahwa aku telah berubah. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Semakin banyak hinaan dan keraguan yang kudengar dari mereka, semakin besar semangatku untuk sukses. Aku terus mengembangkan bisnisku, mencari cara untuk meningkatkan penjualan, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaanku agar bisa fokus penuh pada usaha ini. Aku tahu jalanku masih panjang. Aku tahu akan ada lebih banyak rintangan di depan. Tapi aku juga tahu satu hal.
Aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang dulu bisa diinjak-injak oleh mereka. Bisnisku berkembang semakin cepat. Dari awalnya hanya menerima pesanan kecil dari teman-teman kantor dan lingkungan sekitar, kini aku mulai mendapatkan pelanggan dari luar kota. Berkat media sosial, kueku semakin dikenal, dan pesanan datang hampir setiap hari. Aku bahkan harus menambah jam kerja di dapur agar bisa memenuhi permintaan pelanggan. Namun, semakin besar bisnis ini, semakin banyak tantangan yang harus kuhadapi. Aku mulai kewalahan dengan produksi yang masih kulakukan sendiri. Aku ingin merekrut pegawai, tetapi modal yang kumiliki masih terbatas. Selain itu, aku juga harus menghadapi pelanggan-pelanggan yang rewel dan perubahan harga bahan baku yang membuat perhitungan keuanganku menjadi lebih sulit. Meskipun demikian, aku tidak pernah menyerah. Aku belajar mengatur bisnis dengan lebih profesional, mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan teliti, serta mulai mencari pemasok bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas. Setiap malam, aku membaca buku dan menonton video tentang bisnis, mencari cara terbaik untuk mengembangkan usahaku. Aku tahu bahwa untuk berhasil, aku harus terus belajar dan beradaptasi. Suatu hari, ketika aku sedang mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan di sebuah kafe, aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kulihat, Mas Arman. Ia sedang duduk di salah satu sudut kafe, mengenakan kemeja rapi seperti biasanya. Wajahnya masih sama, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Ia tampak sedikit lelah, seperti seseorang yang sedang menghadapi banyak masalah. Saat ia melihatku, ekspresinya berubah. Awalnya, ia tampak terkejut, lalu berusaha tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Aku, di sisi lain, tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa pertemuan ini menggangguku. "Dinda? Lama nggak ketemu," katanya, mencoba terdengar santai. Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, lama sekali. Bagaimana kabarmu?" Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, kamu sendiri?" Aku menatapnya dengan penuh percaya diri. "Alhamdulillah, sangat baik. Bisnisku berkembang, pesanan makin banyak. Aku sibuk, tapi bahagia." Aku bisa melihat raut wajahnya sedikit berubah. Mungkin ia tidak menyangka aku bisa sejauh ini. Dulu, ia mengira aku akan hancur setelah perceraian kami, tetapi sekarang, aku berdiri di hadapannya sebagai perempuan yang jauh lebih kuat dan mandiri. "Oh, bisnis?" tanyanya, seolah tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Aku mengangguk. "Iya, aku jualan kue. Dulu memang kecil-kecilan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai besar. Bahkan aku sedang mempertimbangkan untuk membuka toko sendiri." Ia terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat ada sesuatu dalam ekspresinya. Entah itu keterkejutan, rasa bersalah, atau mungkin sedikit penyesalan. Sebelum ia bisa mengatakan sesuatu lagi, aku tersenyum dan berkata, "Aku harus pergi. Ada banyak pesanan yang harus kukerjakan." "Senang bertemu denganmu, Mas Arman." Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya di sana dengan pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan saat melihatku hari ini, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari seorang teman lama. Ternyata, kehidupan Mas Arman tidak seindah yang dulu ia bayangkan setelah meninggalkanku. Setelah bercerai denganku, ia menikah lagi dengan perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya. Namun, pernikahan mereka jauh dari kata bahagia. Perempuan itu ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Ia lebih materialistis dan tidak segan-segan meminta banyak hal dari Mas Arman. Sementara itu, kondisi keuangan Mas Arman mulai menurun. Bisnis yang dulu dikelolanya bersama keluarga mengalami masalah, dan ia kini harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Sementara itu, Bu Surni, mantan mertuaku, juga mulai merasakan akibat dari perlakuannya terhadapku dulu. Setelah aku pergi, ia tidak lagi memiliki menantu yang bersedia merawatnya. Istri baru Mas Arman tidak peduli padanya, dan bahkan sering menghindarinya. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan kesepian dan kesulitan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Aku tidak merasa senang melihat mereka menderita, tetapi aku juga tidak merasa kasihan.
Aku hanya berpikir bahwa inilah kehidupan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Mereka pernah menghinaku, menganggapku pembawa sial, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa akulah yang justru sedang menuju kesuksesan, sementara mereka terjebak dalam masalah mereka sendiri. Setelah mendengar kabar tentang Mas Arman dan keluarganya, aku semakin bersemangat untuk melangkah lebih jauh. Aku tidak ingin hanya menjadi perempuan yang cukup berhasil. Aku ingin menjadi perempuan yang benar-benar sukses. Aku mulai mencari lokasi untuk membuka toko kue pertamaku. Aku ingin tempat yang strategis, di mana pelanggan bisa datang dan menikmati kueku dengan nyaman. Aku tahu ini adalah langkah besar, tetapi aku tidak takut. Aku sudah melalui begitu banyak hal dalam hidup, dan aku tidak akan berhenti sekarang. Malam itu, saat aku duduk di meja kecil di kamar kontrakan, aku menatap rencana bisnis yang kutulis dengan hati-hati. Aku tersenyum, merasa bangga dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi perempuan yang lemah dan mudah diinjak-injak. Aku adalah Dinda, perempuan yang bangkit dari keterpurukan, perempuan yang membangun kesuksesannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana aku berdiri di depan sebuah rumah yang dulu terasa begitu menyesakan bagiku. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu bagaimana aku dihina, diremehkan, dan dianggap tidak berharga. Rumah yang dulu kusebut mertua, tetapi tak pernah benar-benar menjadi rumah bagiku. Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai menantu yang dipandang rendah, melainkan sebagai seseorang yang akan membeli rumah ini dengan uang hasil keringatku sendiri. Tangan-tanganku sedikit gemetar saat memegang dokumen yang baru saja kutandatangani di kantor notaris. Aku menatap bangunan di depanku, rumah dengan cat yang mulai pudar, halaman yang dulunya selalu kupelihara, dan pagar besi yang kini sedikit berkarat. Begitu banyak kenangan pahit di tempat ini, tetapi hari ini, semua itu akan berubah. Rumah ini bukan lagi tempat aku dihina. Rumah ini akan menjadi bukti dari kebangkitanku. Sebelum membeli rumah ini, aku sudah mendengar kabar bahwa Bu Surni sedang mengalami kesulitan keuangan. Sejak bisnis keluarga mereka mulai merosot, kondisi ekonomi mereka semakin memburuk. Mas Arman pun tidak lagi bisa membantu banyak karena pernikahannya yang bermasalah dengan istri barunya. Bahkan, kabarnya, istrinya sering meminta uang dalam jumlah besar, membuat keuangan Mas Arman semakin berantakan. Aku tidak pernah berharap melihat mereka menderita, tetapi aku juga tidak bisa memungkiri ada sedikit kepuasan ketika mendengar bagaimana karma mulai berputar. Dulu, aku yang dianggap pembawa sial, tetapi sekarang, merekalah yang terjebak dalam kesialan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika aku akhirnya bertemu dengan Bu Surni di rumah itu untuk menyelesaikan transaksi, aku bisa melihat perbedaan besar dari dirinya. Ia tidak lagi tampak sombong dan berkuasa seperti dulu. Wajahnya lebih tirus, ada garis-garis kelelahan di sekitar matanya, dan tubuhnya tampak lebih kurus. "Dinda?" Suara Bu Surni terdengar ragu saat melihatku melangkah ke dalam rumah. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Saya datang untuk menyelesaikan pembelian rumah ini." Matanya membulat. Aku bisa melihat keterkejutan yang jelas di wajahnya. Mungkin ia tidak pernah menyangka bahwa aku, menantu yang dulu dihina dan dianggap pembawa sial, kini datang sebagai pembeli rumahnya. Rumah yang dulu menjadi kebanggaannya. "Jadi, kamu yang mau beli rumah ini?" Suaranya terdengar bergetar, seolah tidak percaya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya membelinya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Bisnis saya berkembang, dan saya butuh tempat yang lebih besar. Saya pikir, rumah ini bisa menjadi pilihan yang tepat." Bu Surni menatapku lama, lalu menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat itu, tetapi aku bisa melihat jelas ada rasa malu di matanya. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa orang yang dulu diremehkannya kini jauh lebih sukses darinya. Setelah transaksi selesai, aku berjalan mengelilingi rumah itu. Setiap sudutnya mengingatkanku pada masa-masa sulit yang pernah kulalui di sini. Bagaimana aku dulu sering menangis sendirian di kamar. Bagaimana aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik tetapi tetap dianggap tidak cukup baik. Namun, saat aku berdiri di ruang tamu yang dulu menjadi tempat Bu Surni sering memarahiku, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi merasa sakit. Tidak ada dendam yang tersisa.
Yang ada hanya rasa puas bahwa aku telah membuktikan diriku sendiri, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kesuksesan. Aku menatap Bu Surni yang masih berdiri di ambang pintu, tampak linglung. "Bu, saya harap Ibu bisa menemukan tempat baru yang lebih baik. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya." Bu Surni mengangguk pelan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan keluar rumah. Aku tidak tahu kemana ia akan pergi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, rumah ini bukan lagi miliknya. Rumah ini sekarang adalah milikku. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum. Aku telah melalui perjalanan panjang untuk sampai ke titik ini, dan aku tahu ini baru permulaan. Aku tidak hanya membeli rumah ini, tetapi juga membeli kembali harga diriku yang dulu pernah diinjak-injak. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu rumah yang baru saja kubeli. Ruangan ini terasa begitu berbeda sekarang. Dulu, tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana aku sering dicaci, bagaimana aku menangis dalam diam setelah dihina oleh Bu Surni, bagaimana Mas Arman membiarkanku menderita tanpa pernah membelaku. Namun kini, rumah ini bukan lagi simbol penderitaan. Rumah ini adalah simbol dari kebangkitanku. Aku berjalan perlahan ke dapur, tempat di mana aku dulu menghabiskan berjam-jam memasak dan mencuci piring tanpa sedikit pun ucapan terima kasih. Aku ingat betapa aku sering disalahkan atas hal-hal kecil, air yang menetes di lantai, lauk yang dianggap kurang enak, atau sekadar karena aku duduk sebentar setelah seharian bekerja. Bu Surni selalu menemukan alasan untuk menyalahkanku, seakan keberadaanku di rumah ini adalah sebuah kesalahan besar. Kini, aku berdiri di sini dengan kepala tegak. Aku bukan lagi perempuan lemah yang dulu mereka anggap tidak berguna. Aku telah membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Aku memutuskan untuk merenovasi rumah ini. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang masih menyimpan jejak masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar milikku, tempat di mana aku bisa merasa nyaman dan bebas. Beberapa hari kemudian, para pekerja mulai berdatangan. Aku mengganti warna dinding yang dulu kusam dengan warna yang lebih cerah. Dapur yang dulu membuatku merasa seperti pembantu, kini kusulap menjadi tempat yang nyaman untuk memasak kue-kue pesananku. Setiap sudut rumah ini mulai berubah, perlahan-lahan meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Saat renovasi berlangsung, beberapa tetangga lama datang dan melihat perubahan yang kulakukan. Ada yang terkejut, ada yang kagum, dan ada yang diam-diam menyesali bagaimana mereka dulu ikut mencemoohku. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang dan bahagia. Namun, di antara mereka, ada satu sosok yang tidak kusangka akan datang, Bu Surni. Ia datang dengan langkah pelan, wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ada keraguan dalam matanya saat ia menatap rumah yang kini sedang direnovasi. Aku tahu, ini pasti sulit baginya. Rumah ini dulu adalah kebanggaannya, tempat di mana ia merasa berkuasa. Dan kini, rumah ini bukan lagi miliknya. Dinda. Suaranya terdengar lirih saat akhirnya ia berdiri di depan pagar. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak merasakan dendam, hanya rasa kasihan pada seorang perempuan tua yang kini kehilangan segalanya. Aku hanya ingin melihat rumah ini sekali lagi, katanya, suaranya hampir seperti bisikan. Aku mengangguk pelan. Silakan, Bu. Ia melangkah masuk, matanya menelusuri setiap sudut rumah yang kini tampak berbeda. Aku bisa melihat bagaimana matanya berkaca-kaca, mungkin mengenang masa-masa ketika ia masih berkuasa di sini. Namun, aku juga bisa melihat ada penyesalan di matanya, penyesalan yang mungkin selama ini ia pendam dalam diam. Saat ia berbalik menghadapku, bibirnya sedikit bergetar. Dinda, aku minta maaf. Aku dulu terlalu keras padamu. Aku terlalu buta untuk melihat bahwa kamu sebenarnya perempuan yang baik. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kata-katanya mengalir, membiarkan ia meluapkan perasaan yang selama ini mungkin ia pendam. Aku pikir, kamu memang pembawa sial untuk keluarga kami, lanjutnya dengan suara lirih. Tapi ternyata, setelah kamu pergi, justru hidup kamilah yang semakin sulit. Aku kehilangan rumah ini,
Arman kehilangan kebahagiaannya. Dan kamu justru semakin sukses. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Bu, saya sudah lama memaafkan semuanya. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan baik. Saya harap ibu juga bisa menemukan kedamaian dalam hidup ibu. Bu Surni terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat air mata yang akhirnya jatuh di pipinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Aku menatap kepergiannya dengan perasaan lega. Aku tidak pernah membayangkan momen ini akan terjadi, tetapi sekarang setelah itu terjadi, aku menyadari sesuatu. Aku benar-benar sudah bebas. Dan rumah ini, yang dulu menjadi tempat penderitaanku, kini akan menjadi tempat di mana aku memulai kisah baru. Kisah yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan kemenangan yang kuraih dengan usahaku sendiri. Setelah kepergian Bu Surni, aku berdiri di depan rumahku yang masih dalam proses renovasi. Aku menatap cat baru yang mulai mengering di dinding, warna yang lebih cerah menggantikan kesuraman masa lalu. Setiap perubahan yang kulakukan di rumah ini bukan hanya soal tampilan fisik, tapi juga tentang bagaimana aku ingin meninggalkan semua luka yang pernah kuterima di tempat ini. Aku mengingat kembali perjalanan yang telah kulalui. Dulu, aku masuk ke rumah ini sebagai seorang istri yang penuh harapan, ingin menjadi bagian dari keluarga baru, ingin dicintai dan diterima. Tapi yang kudapatkan hanyalah penghinaan dan perlakuan dingin. Aku dianggap menantu pembawa sial, disalahkan atas semua hal buruk yang terjadi, dan akhirnya dibuang seperti barang tak berguna. Namun, lihat aku sekarang. Aku berdiri di tempat yang sama, tapi dengan kepala tegak dan hati yang jauh lebih kuat. Aku telah membalikkan keadaan. Aku bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di kamar setelah dihina, bukan lagi istri yang merendahkan diri demi cinta yang tidak dihargai. Aku adalah Dinda, perempuan yang telah bangkit dan membuktikan bahwa aku lebih dari cukup. Di tengah kesibukan renovasi rumah, bisnisku juga semakin berkembang pesat. Pesanan terus berdatangan, dan aku bahkan mulai kewalahan mengurus semuanya sendiri. Aku tahu, ini saatnya mengambil langkah lebih besar, membuka toko kue pertamaku. Aku mulai mencari lokasi yang strategis, mengatur rencana bisnis, dan mencari karyawan yang bisa membantuku. Aku ingin menciptakan tempat di mana orang bisa menikmati kueku dengan nyaman, sebuah tempat yang tidak hanya sekadar toko, tetapi juga ruang di mana impianku benar-benar menjadi kenyataan. Suatu hari, aku duduk di meja kecil di rumahku yang sedang direnovasi, memeriksa laporan keuangan bisnis. Aku tersenyum puas melihat pertumbuhan angka yang semakin menjanjikan. Dulu, aku takut tidak bisa bertahan setelah perceraian. Aku takut tidak punya cukup uang untuk hidup. Tapi sekarang, aku bisa melihat masa depanku dengan lebih terang. Saat aku sedang fokus bekerja, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari bank, memberitahukan bahwa dana pinjaman untuk pengembangan bisnis telah disetujui. Aku menghela napas lega. Satu langkah besar lagi telah berhasil kulalui. Aku melihat ke sekeliling rumah ini, rumah yang dulunya dipenuhi dengan kenangan buruk, tetapi kini menjadi tempat lahirnya harapan baru. Aku tersenyum. Aku telah sampai sejauh ini, dan aku tidak akan berhenti. Di tengah kesibukan membangun bisnis, aku kembali mendengar kabar tentang Mas Arman. Rupanya, kehidupan rumah tangganya semakin berantakan. Aku mendengar bahwa Mas Arman mulai menyesali keputusannya meninggalkanku. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia kejar dulu hanyalah ilusi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak bisa kembali. Suatu hari, seorang teman lama menghubungiku. Dinda, kamu gak akan percaya ini. Aku baru saja bertemu Arman. Dia sekarang kerja serabutan. Din. Dia bahkan sudah gak punya rumah sendiri. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Dulu, saat ia meninggalkanku, ia berpikir bahwa hidupnya akan lebih bahagia. Ia meninggalkanku untuk sesuatu yang lebih baik, menurutnya. Tapi sekarang, justru ia yang kehilangan segalanya. Aku tidak merasa bahagia mendengar penderitaannya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Bagiku, ini hanyalah hukum kehidupan. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Aku telah menanam kerja keras, ketabahan, dan keberanian, dan sekarang aku menuai kesuksesan. Sedangkan dia
Dia menanam pengkhianatan, keserakahan, dan kesombongan, dan kini ia harus menghadapi akibatnya. Beberapa bulan kemudian, impianku akhirnya terwujud. Aku berdiri di depan toko kue pertamaku, dengan papan nama besar bertuliskan, Dinda S. Bakery. Aku tidak bisa menahan senyum bahagia. Ini adalah puncak dari semua perjuanganku, bukti bahwa aku telah memenangkan pertempuran yang dulu kupikir tidak mungkin kumenangkan. Di hari pembukaan, banyak pelanggan datang, termasuk beberapa teman lama yang dulu menyaksikan bagaimana aku dihina oleh keluarga mantan suamiku. Mereka terkejut melihat bagaimana aku telah berkembang, bagaimana aku telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Sore itu, saat aku duduk di dalam tokoku yang baru, menikmati aroma kue yang baru dipanggang, aku merasa damai. Aku telah melalui begitu banyak luka, tetapi aku tidak membiarkan luka itu menghancurkanku. Aku memilih untuk mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapinya. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku berdiri di bawah matahari yang cerah. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan pembawa sial. Aku adalah perempuan yang berharga, dan aku tidak butuh pengakuan dari siapapun untuk menyadarinya. Toko kueku berkembang pesat lebih cepat dari yang kuperkirakan. Setiap harinya, pelanggan semakin bertambah, dan banyak dari mereka yang menjadi langganan setia. Aku sering mendengar mereka memuji rasa kue buatanku, mengatakan bahwa ada sesuatu dalam setiap gigitan yang membuat mereka ingin kembali lagi. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya, karena aku tahu, setiap kue yang kubuat bukan hanya tentang bahan dan resep, tapi juga tentang perjalanan panjang yang kutempuh untuk sampai di titik ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, masa lalu kembali mengetuk pintuku. Hari itu, aku sedang duduk di meja kasir, mencatat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan, ketika seorang pelanggan yang baru saja masuk membuatku membeku di tempat. Mas Arman. Dia berdiri di ambang pintu tokoku, tampak ragu untuk melangkah lebih jauh. Aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat percaya diri kini tampak letih dan suram. Pakaian yang ia kenakan tidak lagi mencerminkan pria sukses yang dulu kukenal. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan datang ke tempatku. Aku tidak pernah berharap untuk melihatnya lagi. Tapi disinilah dia, berdiri di depan pintu, seakan menunggu apakah aku akan menerimanya atau mengusirnya. Aku memutuskan untuk bersikap profesional. Aku tidak akan menunjukkan bahwa kehadirannya mengusik perasaanku. Aku telah melalui terlalu banyak hal untuk kembali terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Selamat datang di Dinda S. Bakery. Mau pesan apa? Tanyaku dengan suara datar. Mas Arman tampak sedikit terkejut dengan sikapku yang dingin. Mungkin ia mengharapkan reaksi yang lebih emosional, entah itu kemarahan atau air mata. Tapi aku bukan Dinda yang dulu. Aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku terguncang. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara pelan, "Dinda, apa aku bisa bicara denganmu sebentar?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kalau mau pesan kue, silakan lihat menu. Tapi kalau ingin bicara soal masa lalu, aku tidak tertarik. Aku bisa melihat kepedihan di matanya. Mungkin ia tidak menyangka bahwa aku bisa bersikap begitu tegas padanya. Dulu, aku adalah perempuan yang selalu berusaha menyenangkannya, yang selalu memaafkannya meskipun ia berkali-kali menyakitiku. Tapi itu dulu. Sekarang, aku bukan lagi perempuan yang sama. Mas Arman tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi aku sudah kembali fokus pada pekerjaanku, mengabaikannya seakan ia hanyalah pelanggan biasa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang setelah ia keluar. Aku tidak tahu apa tujuannya datang ke sini, tapi aku juga tidak peduli. Aku telah menutup bab itu dalam hidupku. Tidak ada lagi ruang untuknya dalam ceritaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan untuk mencari perlengkapan tambahan bagi tokoku. Aku menikmati kebebasanku, sesuatu yang dulu tidak pernah bisa kurasakan saat masih menjadi istri Mas Arman.
Aku bisa membeli apa yang aku inginkan tanpa ada yang mengomentari atau meremehkan keputusanku. Namun, di tengah kesibukanku memilih peralatan dapur, aku mendengar suara yang tidak asing di belakangku. Kamu lihat sendiri, kan? Uang kita semakin menipis. Aku sudah bilang, kita harus lebih hemat. Aku menoleh dan melihat seorang wanita sedang berbicara dengan nada tinggi kepada seorang pria yang tampak pasrah. Dan pria itu adalah Mas Arman. Aku tercekat sejenak, menyadari bahwa wanita yang bersamanya adalah istri barunya. Perempuan yang dulu menjadi alasan ia meninggalkanku. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka, tapi dari nada suara dan ekspresi wajah mereka, jelas sekali mereka sedang bertengkar hebat. Aku tersenyum tipis. Dulu, aku pernah merasa bahwa kepergiannya adalah akhir dari segalanya bagiku. Aku merasa hancur, merasa tidak berharga. Tapi sekarang, melihatnya dalam kondisi seperti ini, aku sadar bahwa akulah yang sebenarnya menang. Tanpa berniat ikut campur, aku berbalik dan melanjutkan perjalananku. Aku tidak butuh penjelasan dari Mas Arman, tidak perlu mendengar pengakuan atau penyesalan darinya. Kehidupannya kini adalah urusannya sendiri, dan aku sudah terlalu bahagia dengan hidupku untuk membiarkan masa lalu menggangguku lagi. Beberapa hari setelah insiden itu, aku kembali dikejutkan oleh tamu lain dari masa laluku. Kali ini, bukan Mas Arman, melainkan Bu Surni. Ia datang ke tokoku dengan langkah pelan, tampak lebih tua dan lebih rapuh dari sebelumnya. Aku bisa melihat bahwa hidup telah mengubahnya. Tidak ada lagi kesombongan dalam sorot matanya, hanya kesedihan dan penyesalan yang begitu kentara. Aku bisa saja mengabaikannya, bisa saja berpura-pura tidak mengenalnya. Tapi aku memilih untuk mendengar apa yang ingin ia katakan. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menyimpan dendam. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, katanya dengan suara lirih. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku menyesal telah menganggapmu rendah. Dan sekarang, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam hatiku. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar pengakuan ini. Aku mungkin akan berharap bahwa ia mengucapkannya lebih awal. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Bu, saya sudah lama memaafkan semuanya. Tapi saya juga sudah melanjutkan hidup saya. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu, dan saya tidak ingin hidup dalam bayangan dendam. Bu Surni mengangguk pelan, lalu tersenyum lemah. Aku mengerti. Aku hanya ingin mengatakan itu sebelum semuanya terlambat. Aku menghela napas, lalu berkata dengan suara tenang, saya harap ibu bisa menemukan kedamaian dalam hidup ibu. Saya tidak menyimpan dendam, tapi saya juga tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Setelah itu, ia pergi, meninggalkanku dengan perasaan yang campur aduk. Tapi satu hal yang pasti, aku benar-benar telah menutup bab itu dalam hidupku. Aku tidak lagi terbebani oleh kenangan pahit. Aku telah melangkah ke masa depan yang lebih cerah, dan tidak ada lagi yang bisa menarikku kembali ke kegelapan masa lalu. Aku tersenyum. Hidup telah mengajarkanku banyak hal, dan aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang balas dendam, melainkan tentang bagaimana kita bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan kita sendiri. Setelah pertemuan dengan Bu Surni, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Bukan karena penyesalannya, bukan karena aku ingin mendengar permintaan maafnya, tetapi karena akhirnya aku benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Aku bisa menatap masa depan tanpa perlu menoleh ke belakang dengan rasa sakit. Di dalam tokoku, aroma manis dari kue yang baru dipanggang memenuhi udara. Para pelanggan berdatangan, beberapa sudah menjadi langganan tetap. Aku melihat seorang ibu muda datang dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Bocah kecil itu melonjak kegirangan saat melihat kue coklat di etalase. Bunda, aku mau yang ini, katanya penuh antusias. Aku tersenyum, melihat kebahagiaan sederhana yang terpancar dari wajah anak itu. Dulu, aku pernah membayangkan akan memiliki momen seperti ini dalam hidupku, bersama suami yang mencintaiku, membangun keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Tapi takdir membawaku ke jalan yang berbeda. Bukan berarti lebih buruk, hanya saja tidak seperti yang dulu kubayangkan. Namun, kini aku sadar,
Kebahagiaan bukan hanya berasal dari pernikahan atau memiliki pasangan. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, di tempat yang tak pernah kuduga. Setiap tawa pelanggan, setiap kue yang mereka nikmati, setiap mimpi yang berhasil kuraih, itulah kebahagiaanku sekarang. Setelah sukses dengan toko pertamaku, aku mulai berpikir untuk membuka cabang baru. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah, tapi aku tidak ingin berhenti di sini. Aku ingin usahaku berkembang lebih jauh, menjangkau lebih banyak orang. Aku mulai mencari lokasi baru, mempertimbangkan tempat-tempat strategis di kota. Proses ini mengingatkanku pada awal perjuanganku, bagaimana dulu aku memulai semuanya dari nol, dengan ketakutan dan keraguan. Tapi lihat aku sekarang. Aku telah melewati semua itu, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh. Saat aku duduk di kantorku, menatap peta kota dengan berbagai lokasi yang kutandai, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama, seorang sahabat yang dulu sering menyemangatiku saat aku terpuruk setelah perceraian. Dinda, aku bangga melihat bagaimana hidupmu berubah. Kamu membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit dan sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku harap suatu hari kita bisa bertemu dan berbagi cerita lagi. Aku tersenyum membaca pesan itu. Dulu, aku pernah merasa tidak berharga, merasa hancur setelah dikhianati. Tapi kini, aku berdiri sebagai perempuan yang kuat, yang bisa meraih impian dengan tangannya sendiri. Aku membalas pesannya dengan singkat, "Terima kasih. Aku juga bangga pada diriku sendiri." Dan memang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bangga pada diriku sendiri. Di tengah kesibukanku mengurus toko dan merencanakan ekspansi bisnis, aku bertemu dengan seseorang yang tak kusangka akan memasuki hidupku. Hari itu, aku sedang menghadiri sebuah seminar bisnis tentang wirausaha di hotel ternama. Aku ingin terus belajar dan mengembangkan usahaku, bertemu dengan orang-orang baru yang bisa memberikan inspirasi. Saat aku sedang menikmati kopi di sudut ruangan, seseorang menyapaku. "Dinda, kan?" Aku menoleh dan melihat seorang pria yang tampak familiar. Setelah beberapa detik mencoba mengingat, aku baru sadar bahwa dia adalah Rizal, teman kuliahku dulu. Ya ampun, Rizal. Sudah lama sekali. Aku menyapanya dengan antusias. Kami duduk dan mengobrol, mengenang masa-masa kuliah dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ternyata, Rizal kini juga seorang pengusaha. Ia baru saja membuka beberapa cabang restoran di beberapa kota besar. Percakapan kami mengalir dengan mudah, seolah-olah waktu tidak pernah memisahkan kami. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dengan seorang pria. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak ingin terburu-buru, tidak ingin berharap terlalu banyak. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku terbuka lagi untuk kemungkinan yang baru. Dan aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku sudah siap menghadapinya. Sejak pertemuanku dengan Rizal di seminar bisnis, kami semakin sering berkomunikasi. Awalnya, percakapan kami hanya seputar dunia usaha, berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan bisnis masing-masing. Namun, semakin lama, pembicaraan itu berkembang ke hal-hal yang lebih personal. Rizal bukan hanya pria cerdas dengan pemikiran bisnis yang tajam, tetapi juga sosok yang hangat dan penuh perhatian. Dia tidak pernah menanyakan masa laluku dengan nada ingin tahu yang menghakimi, melainkan dengan rasa peduli yang tulus. "Aku dengar usahamu berkembang pesat, Din. Aku bangga melihatmu bisa sampai di titik ini," katanya suatu malam saat kami mengobrol melalui telepon. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Dulu, aku selalu merasa bahwa pencapaianku harus diakui oleh orang lain, terutama oleh mantan suami dan keluarganya. Tapi sekarang, aku sadar bahwa pengakuan terbesar adalah dari diriku sendiri. Dan mendengar seseorang seperti Rizal mengapresiasi perjalananku membuatku merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Tanpa kusadari, kehadiran Rizal mulai memberikan warna baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apakah ini hanya sekadar pertemanan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas, aku menikmati setiap percakapan kami, setiap tawa yang kami bagi, dan setiap dukungan yang ia berikan tanpa syarat. Suatu sore, Rizal datang ke tokoku. Ini pertama kalinya ia berkunjung, dan aku sedikit gugup.
Aku ingin menunjukkan kepadanya bagaimana aku membangun bisnis ini dari nol. Bagaimana setiap sudut toko ini adalah hasil dari kerja kerasku. Ketika ia masuk, matanya berbinar kagum. Ini luar biasa, Din. Kamu benar-benar membangun sesuatu yang hebat, katanya sambil mengamati etalase yang dipenuhi berbagai macam kue. Aku tertawa kecil. Masih jauh dari kata sempurna, tapi aku bangga dengan apa yang sudah kucapai. Kami duduk di salah satu meja kecil di sudut toko, dan aku memberinya beberapa kue buatanku untuk dicoba. Rizal menggigit sepotong secake dan mengangguk puas. Ini enak banget. Kamu memang punya bakat luar biasa. Aku menatapnya, merasa sesuatu dalam hatiku mulai mencair. Dulu, aku berpikir bahwa tidak akan ada lagi pria yang bisa membuatku merasa dihargai seperti ini. Aku takut untuk membuka hati lagi, takut untuk kembali percaya pada cinta. Tapi Rizal berbeda. Ia tidak berusaha mengubahku, tidak berusaha masuk ke dalam hidupku dengan cara yang memaksa. Ia hanya ada di sana, memberikan dukungan tanpa diminta, memberikan kehangatan tanpa menuntut balasan. Mungkin, inilah yang disebut dengan penyembuhan. Luka tidak selalu harus sembuh dengan balas dendam atau pembuktian. Kadang, luka sembuh dengan kehadiran orang yang tepat, di waktu. Hari itu, aku berdiri di depan tokoku, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Aku merasa tenang, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tahu bahwa masih banyak tantangan di depan, masih banyak hal yang harus kucapai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut. Rizal datang beberapa menit kemudian, membawa 2 cangkir kopi. Ia menyerahkannya padaku dan tersenyum. Hari ini sibuk. Aku mengangguk. Seperti biasa. Tapi aku menikmati setiap detiknya. Kami duduk bersama di bangku kecil di depan toko, menikmati kopi dan berbicara tentang banyak hal. Tentang bisnis, tentang mimpi, tentang hidup. Setelah pertemuanku dengan Rizal, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kutakutkan. Aku telah terlalu lama menutup hati. Bukan karena aku tidak ingin jatuh cinta lagi, tetapi karena aku takut terluka untuk kedua kalinya. Pengalaman pahit bersama Mas Arman meninggalkan bekas yang sulit dihapus begitu saja. Aku sudah membangun kembali hidupku dengan susah payah, dan aku tidak ingin kembali terjebak dalam hubungan yang akan menghancurkanku lagi. Namun, semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Rizal, semakin aku menyadari bahwa tidak semua pria sama. Rizal bukan Mas Arman. Ia tidak pernah merendahkanku, tidak pernah membuatku merasa kecil. Ia selalu mendukung impianku, menganggap pencapaianku sebagai sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang dianggap sepele. Hari itu, Rizal mengajakku makan malam di sebuah restoran yang cukup terkenal di kota. Aku hampir menolak. Takut ini akan menjadi lebih dari sekadar pertemanan. Tapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus menghindari perasaan sendiri. Saat aku tiba di restoran, Rizal sudah menungguku dengan senyum hangatnya. Ia menarikan kursi untukku, sebuah gestur sederhana yang membuatku merasa dihargai. Kami mengobrol seperti biasa, tentang bisnis, tentang rencana masa depan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dinda, katanya setelah beberapa saat hening. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini bukan untuk mengulang luka itu. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungmu, apapun yang terjadi. Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, begitu jujur, hingga aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini mungkin hanya basa-basi belaka, tetapi tidak kutemukan. Rizal benar-benar serius. Untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah perceraian, aku merasa ada seseorang yang melihatku bukan sebagai wanita yang pernah gagal dalam pernikahan, tetapi sebagai wanita yang kuat dan berharga. Aku tidak langsung memberikan jawaban, karena aku tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan terburu-buru. Tapi dalam hatiku, aku mulai membiarkan diri ini percaya lagi. Percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa mencintai dan dicintai. Beberapa hari setelah makan malam itu, hidupku kembali diuji dengan sebuah kejadian yang tidak kusangka-sangka. Hari itu, aku sedang berada di tokoku, memeriksa laporan keuangan,
ketika seorang wanita masuk dengan langkah tergesa-gesa. Aku mengenalnya. Dialah mantan istri Mas Arman. Aku terkejut melihatnya berdiri di hadapanku. Wajahnya tampak lelah dan penuh kecemasan. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan, tetapi aku tidak bisa menolak kehadirannya. Aku hanya bisa menunggu ia berbicara. Dinda, aku tahu kita tidak pernah saling mengenal dengan baik, tapi aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara bergetar. Aku mengernyit. Bantuan? Maksudmu apa? Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Arman, dia sedang dalam masalah besar. Dia terlilit utang yang sangat besar dan sekarang terancam masuk penjara. Aku sudah tidak peduli lagi padanya. Tapi ibunya, Bu Surni, dia sakit parah dan tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tahu ini keterlaluan, tapi aku hanya ingin bertanya, apakah kamu bersedia menolongnya? Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna setiap kata yang baru saja kudengar. Mas Arman yang dulu menghinaku, yang meninggalkanku demi wanita lain, kini berada di ambang kehancuran. Bu Surni yang dulu menganggapku menantu pembawa sial, kini sakit dan membutuhkan pertolongan. Dan sekarang, wanita yang pernah merebut suamiku datang kepadaku, meminta belas kasihan. Dulu, mungkin aku akan tertawa puas melihat mereka hancur. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa ingin membalas dendam. Aku menatap wanita itu dengan tenang, lalu berkata, Maaf, tapi ini bukan urusanku lagi. Aku sudah punya hidupku sendiri, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu hanya untuk menolong orang-orang yang dulu membuangku. Wanita itu tampak putus asa, tetapi ia tidak memaksaku. Ia hanya mengangguk pelan dan beranjak pergi. Saat ia melangkah keluar dari tokoku, aku menghela napas panjang. Aku tidak menyesali keputusanku. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang menjaga diriku sendiri. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam masalah mereka. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Rasanya seperti baru kemarin aku menangis dalam kesepian setelah dikhianati, merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Tapi lihat aku sekarang. Aku telah membangun kehidupanku sendiri, menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Namun, meskipun aku telah melangkah jauh, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Sejak pertemuan dengan mantan istri Mas Arman, aku tidak bisa berhenti memikirkan keadaannya dan juga Bu Surni. Aku tahu, aku tidak memiliki kewajiban untuk menolong mereka. Aku juga tahu bahwa mereka telah menuai apa yang dulu mereka tanam. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Bagaimanapun juga, aku bukan orang yang kejam. Aku membolak-balik ponselku, ragu apakah aku harus mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan mereka atau mengabaikan semuanya. Di satu sisi, aku ingin membiarkan karma bekerja dengan sendirinya. Tapi di sisi lain, aku juga ingin memastikan bahwa aku tidak meninggalkan dendam yang tersisa dalam hatiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menelepon seseorang yang mungkin bisa memberiku jawaban. Rizal. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengangkat telepon. Suaranya yang hangat langsung membuat hatiku lebih tenang. Ada apa, Din? Kamu terdengar gelisah. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Aku baru saja mendapat kabar tentang mantan suamiku dan ibunya. Mereka sedang dalam masalah besar, dan seseorang memintaku untuk membantu. Ada jeda di seberang sana sebelum Rizal akhirnya berkata, dan kamu bingung apakah harus membantu atau tidak? Ya, jawabku jujur. Aku tahu mereka telah menyakitiku, dan aku sudah melanjutkan hidupku tanpa mereka. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Rizal terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Dinda, tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam situasi ini. Yang terpenting adalah apa yang kamu rasakan. Jika kamu membantu mereka, lakukan karena kamu ingin, bukan karena merasa terpaksa. Tapi jika kamu memilih untuk tidak melakukannya, itu juga bukan hal yang salah. Kamu tidak berhutang apapun kepada mereka. Aku merenungkan kata-katanya. Rizal benar, keputusan ada di tanganku. Aku yang harus memilih jalan mana yang terbaik untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah kontrakan tempat Bu Surni tinggal.
Aku ingin melihat keadaannya dengan mataku sendiri sebelum memutuskan apa yang harus kulakukan. Ketika aku tiba, aku terkejut melihat betapa kecil dan kumuhnya rumah itu. Dulu, Bu Surni tinggal di rumah megah dengan perabotan mahal. Sekarang, ia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki atap bocor atau dinding yang mulai retak. Aku mengetuk pintu, dan butuh beberapa saat sebelum akhirnya pintu itu terbuka. Bu Surni berdiri di sana, tampak jauh lebih tua dan lelah dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Ketika matanya bertemu denganku, ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. "Dinda?" Suaranya bergetar, seolah tak percaya aku benar-benar berdiri di depannya. Aku mengangguk pelan. "Aku dengar keadaanmu tidak baik-baik saja." Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu apakah itu karena malu, menyesal, atau campuran dari keduanya. Ia mengangguk pelan, lalu mundur selangkah, memberi isyarat agar aku masuk. Di dalam, rumah itu jauh lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Hanya ada beberapa perabotan tua, dinding penuh bercak kelembaban, dan ruangan yang terasa pengap. Aku melihat ke arah Bu Surni yang kini duduk di kursi reot. Tubuhnya tampak lebih kurus dan lemah. "Maafkan aku, Dinda." Suaranya lirih. "Aku tahu aku tidak berhak meminta bantuanmu setelah semua yang kulakukan. Aku tahu aku salah. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya duduk di seberangnya, mencoba memahami perasaanku sendiri. Dulu, aku membayangkan momen ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Aku ingin melihatnya meminta maaf padaku, ingin melihatnya menderita seperti aku dulu. Tapi sekarang setelah aku benar-benar berada di sini, aku tidak merasakan kepuasan apapun. Yang aku rasakan hanyalah rasa kasihan. Bu Surni yang dulu angkuh, yang dulu memandang rendah aku, kini hanyalah seorang wanita tua yang kehilangan segalanya. Aku bisa memilih untuk membiarkannya, membalas semua perlakuan buruknya dengan ketidakpedulianku. Tapi aku sadar bahwa aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin membiarkan kebencian menguasai hidupku. Aku menghela napas dan berkata, "Aku tidak bisa membantumu dalam banyak hal, Bu. Tapi aku bisa membantumu mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak." Bu Surni menatapku dengan mata penuh air mata, lalu menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu apakah ini cara yang benar atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku terlalu baik atau terlalu bodoh. Tapi aku tahu bahwa aku melakukan ini bukan untuknya. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku ingin menutup bab ini dengan damai, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih ringan. Aku telah memilih untuk menolong tanpa kehilangan harga diriku, tanpa kembali terjebak dalam masa lalu. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka lama. Beberapa hari kemudian, Rizal datang ke toko seperti biasa. Kali ini, ia membawa sesuatu. Sebuah kotak kecil yang langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat," katanya dengan senyum ragu. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius." Aku terdiam. Aku menatap kotak itu, lalu menatapnya. Dulu, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa percaya lagi pada cinta. Tapi Rizal telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta yang baik tidak akan menyakitimu. Cinta yang baik akan mendukungmu, membuatmu tumbuh, bukan menjatuhkanmu. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Rizal, aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Tapi aku ingin mencoba." Ia mengangguk, seolah memahami semuanya. "Aku akan menunggu, Dinda. Selama apapun yang kamu butuhkan." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap untuk melangkah ke masa depan tanpa rasa takut. Aku telah memilih jalan hidupku sendiri, dan aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan baik-baik saja.